Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ikraha fiddin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Al ulama warasatul anbiya, para kiai bunyai, ustadz ustadzah, dai daiyah, mubalik mubalighah, para guru agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sesepuh bini sepuh yang saya hormati, juga kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tak lupa kepada non muslim yang juga saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan dan keselamatan, insya Allah kita dapat beraktivitas dengan baik. Bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat harta, nikmat adanya istri, nikmat punya putra putri yang soleh dan solehah, nikmat pekerjaan, nikmat hadiah, prestasi, hobi yang membanggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang agama Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Artinya bahwa Islam itu mengajak kepada makhluk di bumi, kalaupun masuk Islam tidak ada paksaan. Kejadian yang saya alami kemarin ketika saya mengislamkan, memasukkan Islam, namanya Mbak Marvin, saya masukkan ke dalam Islam karena dia berkenalan dengan jamaah saya dari pojok, namanya Mas Eka. Kemudian dengan adanya dia masuk Islam, kemudian dalam satu wadah sesama Islam ketika menikah, dia masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, tetapi dia masuk Islam karena panggilan jiwa dan hati beserta niatnya sendiri. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa agama yang kita yakini ini mengajarkan bahwa Islam itu punya toleransi, menghormati sesama Islam dan menghormati sesama non-muslim. Juga Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam juga agama penolong. Islam juga mengajarkan saling kerjasama. Islam juga mengajarkan bahwa hidup itu tidak berbeda-beda. Yang membedakan derajat dan pangkat manusia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Ketika saya berpetualang di Nusantara, di pulau-pulau terpencil, berdakwah ke sana kemari hingga masuk ke wilayah-wilayah yang sangat terpencil, mulai Timor, mulai Flores, Aceh, di Pidi, kemudian di Pandeglang, di Tasikmalaya, Cilacap, kemudian kalau di Jakarta ada daerah Priok, kemudian Jawa Barat yang utara sepanjang Cirebon, di Jawa Tengah sepanjang Banyumas, yang mengarah ke arah-arah terpencil, hingga Jawa Timur yang mengarah ke
Banyuwangi paling selatan. Prinsip saya adalah, kalaupun masuk dalam agama Islam silahkan, tetapi tidak ada paksaan untuk mendemonstrasi, tidak ada paksaan untuk memaksa masuk agama Islam ini. La ikraha fiddin. Hadirin yang berbahagia, maka ada cerita ketika sahabat Bilal, kisah yang luar biasa. Sahabat Bilal sebelum dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah meyakini adanya agama Islam. Kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Bilal ditunjuk untuk mengumandangkan adzan pertama kali di dunia ini, mengumandangkan, menyuarakan adzan yang pertama kali adalah sahabat Bilal yang kulitnya legam, tapi Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat ras dan suku, Allah tidak membeda-bedakan kastanya, maupun Allah tidak membeda-bedakan siapa dia. Yang dibedakan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun rumahnya pelosok daerah, meskipun rumahnya ada di kota besar, rumahnya ada di pelosok gunung yang nun jauh dari perkotaan, tapi kalau yakin bahwa dengan takwa kepada Allah yang sesungguhnya, maka terjadi semacam hubungan yang dekat, semakin dekat, qorib, dan semakin qorib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang berbahagia, suatu potensi manusia. Diumpamakan seorang karyawan supaya dekat dengan sang juragan, maka karyawan itu bekerja keras, menunjukkan kualitasnya di hadapan pekerjaannya, di depan sang juragan. Sebagaimana kalau kita punya hewan piaraan, sebut saja punya lembu, punya sapi, punya kerbau, punya kambing, maka kambing itu, kerbau itu, sapi itu, atau kuda itu akan mencari kedekatannya kepada majikannya. Digunakan untuk membaca, ia nurut si lembunya. Kerbaunya digunakan untuk membaca, nurut. Kambingnya diperah, nurut. Kudanya diajak untuk joki, pacuan kuda, nurut. Tidak pernah menolak demi dekatnya dengan majikannya. Itulah yang menjadikan sang majikan bangga terhadap hewan yang dekat dengan majikan. Hadirin yang berbahagia, Indonesia, Nusantara ini indah. Keindahan Nusantara terletak pada kedekatannya kepada yang mewarnai Nusantara. Hidup di dunia, terutama di Indonesia, adalah yang notabene mayoritas beragama Islam. Hidup nyaman, tenang, tentram, sebab Islam mengajarkan tidak memerangi suatu kaum, tidak menghina, tidak mengejek, selama kita tidak diperangi dan dihina. Itulah Islam. Makanya Islam itu adalah agama yang indah, agama yang menjalin manusia hidup selamat di dunia dan akhirat, dengan catatan manusia itu beriman kepada Allah, dekat kepada Allah, zikir hatinya kepada Allah, niatnya suci hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, diperkenalkan kepada makhluk-makhluk di bumi,
makhluk-makhluknya Allah melalui sahabat-sahabatnya, melalui khulafaur rasyidin, hingga turun sampai ke ulama-ulama sampai sekarang. Kalau di Jawa dibawa oleh Wali Songo yang ngetren dengan perjuangan Wali Songo, yang ngetren dengan dakwah para wali, kemudian diteruskan oleh para ulama sesudah Wali Songo, diteruskan oleh para santri-santrinya. Dan di Wali Songo itu punya ciri khas masing-masing. Sunan Ampel lewat pondok pesantren, Sunan Kalijogo lewat media seni, Sunan Bonang lewat media musik seni dan tasawufnya, kemudian Sunan Derajat dengan musik tradisional gamelannya, dengan zikir-zikir dan tasawufnya, Sunan Bonang dengan hijrah berdakwah terus melalui perjalanan-perjalanan panjang hingga menemukan Sunan Kalijogo sebagai muridnya yang dulu dikenal dengan Raden Mas Syahid. Sunan Muria berdakwah di atas gunung, berkolaborasi dengan kaum nelayan dan kaum petani. Kemudian Sunan Kudus dengan toleransinya melarang untuk menghormati agama Hindu tidak menyembelih sapi, yang dikenal dengan toleransi antar umat beragama. Sampai sekarang masyarakat Kudus tidak berani menyembelih lembu alias sapi karena mengikuti fatwa dan nasihatnya Sunan Kudus. Artinya apa? Ini adalah dalam rangka toleransi Sunan Kudus terhadap agama Hindu. Islam juga mengajarkan toleransi, Islam juga mengajarkan hidup saling menghargai, bukan saling mencibir, bukan saling menghina atau menjerumuskan sesama manusia. Kemudian Sunan Gunung Jati dengan metode keadilannya, metode umaroknya memimpin suatu wilayah di Cirebon untuk mengembangkan dakwah Islam. Maulana Malik Ibrahim dengan ilmu hakikat dan makrifatnya mengenalkan pola pikir ketuhanan, pola pikir manusia dekat dengan Allah, pola pikir manusia bisa mengenal Allah secara jelas dan secara dekat. Lalu Sunan Giri juga demikian, mengenalkan ilmu laduni dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu Islam itu tidak memaksa terhadap sesama, tapi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan agama Islam itu merupakan agama yang benar-benar cinta kedamaian. Hadirin yang berbahagia, mereka itu adalah orang-orang yang dari pegunungan, orang-orang yang dari kota, dari kaum agraris, pertanian, dari kaum peternak, kaum pegawai, kaum jasa, dengan keyakinan memeluk agama Islam. Sesungguhnya itu ada tiket di hatinya bahwa ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah prinsip bahwa Islam adalah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama tinggi dan tidak ada yang menandingi. Sebagai seorang muslim dan muslimat, kita harus punya prinsip seperti itu. Hadirin yang berbahagia, demikian dakwah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membaca sholawat bersama-sama supaya sholawat kita sampai kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga besok yaumil kiamah kita dapat sahabat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajim adbata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Insyaallah kita jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Wijaya Tiningrat, Sarjana Agama
pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok jauh di Nusantara Indonesia, dari Dusun Jambiwangi, Desa Tawarjo, Kecamatan Worodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa. Sekali merdeka tetap merdeka. Billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka.